saatnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas tolong siapkan untuk memimpin doa ya. Siapa? Anggi. Anggi. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Putri Salsabila, Hadir Bu. Lova, Hadir Bu. Nyayu Konita, Hadir. Rosdina, Hadir Bu. Anggi Desta, Hadir. Noval Ariska, Hadir. Putri Ayu, Hadir. Kurnia Pradila, Hadir Bu. Marga Wibowo, Hadir Bu. Aditya, kemana? Lagi ke toilet. Wanda Gita, Ke toilet Bu. Krisdayanti, Toilet juga Bu. Bentar biar mereka menyesuaikan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, siswa dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini tuh mampu menganalisis persebaran berita peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan bagaimana persebaran berita peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai materi persebaran peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Nah, ketika kalian mendengar kata proklamasi, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Soekarno. Ya, Soekarno. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Nah, untuk sebelum ke materi inti sebaiknya kita nonton video yang Ibu akan tanyakan ya. Bisa. Dengan ini menyatakan dalam dan gerbong-gerbong kereta api atau kereta maupun melalui lisan dari mulut ke mulut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh BPUPKI atau PPKI, tetapi oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini, terutama dari kalangan pemuda. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sendiri berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada pemuda BM Dia, seorang wartawan yang ikut hadir dalam perumusan teks proklamasi waktu Indonesia Barat sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan selesai dirumuskan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi tersebut berhasil diselundupkan dan sampai ke tangan Waidan B. Palenewen, seorang kepala bagian dari kantor berita Dome. Nah, tadi ini sekilas mengenai persebaran berita proklamasi ya. Nah, di sini Ibu akan membahas persebaran berita proklamasi di berbagai daerah. Yang pertama itu Ibu akan membahas di daerah Jawa, Sumatera, Sunda Kecil, yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Di Pulau Jawa. Nah, persebaran proklamasi di Pulau Jawa itu menggunakan telegram, radio, surat kabar dari kurir dan mulut ke mulut. Nah, dari di Pulau Jawa yang paling cepat penyebarannya itu di
pakai media Telegram. Nah, pada saat itu media Telegram itu sangat berpengaruh pada saat persebaran peristiwa proklamasi itu, karena kantor pusatnya itu kantor pusat yang di Jakarta, Domai, kantor radio. Nah, dia menyebarkan peristiwa berita proklamasi itu ke cabang-cabang unit cabangnya, yaitu yang ada di Bandung dan Yogyakarta. Sehingga di Pulau Jawa persebaran itu sangat cepat dan sampai pada jam 12 siang peristiwa proklamasi itu. Nah, dengan adanya persebaran melalui Telegram yang di Pulau Jawa itu, pemuda-pemuda yang saat itu di Jakarta ikut terlibat dan ikut mendengarkan langsung peristiwa proklamasi itu, dia langsung datang ke daerah Pulau Jawa untuk menyebarkan peristiwa berita proklamasi itu ke daerah-daerah Pulau Jawa. Nah, sekarang di Sumatera. Di Sumatera itu medianya menggunakan tadi hampir sama seperti di daerah Jawa yang menggunakan Telegram enggak dipakai. Di Sumatera itu menggunakan surat kabar, radio, dan mulut ke mulut. Nah, di daerah Sumatera pertama kali terdengar itu di daerah Bukit Tinggi dan Padang. Nah, itu pertama kali di daerah Sumatera. Nah, terdengarnya itu berita peristiwa proklamasi pada malam hari di daerah Sumatera. Nah, pada saat itu tokoh-tokoh penting Sumatera yang tadinya menjadi pejabat penting di Jakarta, setelah adanya terdengar peristiwa proklamasi itu, dia langsung datang dari Jakarta ke Sumatera untuk menyebarkan berita proklamasi di daerah Sumatera tersebut. Kemudian di Sunda kecil ada Bali dan Nusa Tenggara. Nah, yang di Bali menggunakan media surat kabar dan mulut ke mulut. Nah, pertama kali yang mendengar peristiwa proklamasi itu para pemuda elit kaum Bali yang di Bali mendengarkan peristiwa proklamasi. Nah, dari ada seorang tokoh, yaitu anggota PPKI yang ada di Jakarta. Dia langsung pulang ke Bali untuk menyebarkan berita proklamasi, yaitu I Gusti Ketut Puja. Dia langsung menyebarkan berita proklamasi ke daerah Bali, yaitu peran utama yang di Bali. Sedangkan di Nusa Tenggara hampir sama dengan Bali medianya, yaitu surat kabar dan mulut ke mulut. Di Sulawesi, nah di Sulawesi ini penyebarannya hampir sama dengan Bali dan Nusa Tenggara. Akan tetapi di Sulawesi itu dia juga mendengar berita peristiwa proklamasi itu dari pelaut Jawa yang datang ke Sulawesi untuk melaut. Nah, mau nggak mau pelaut itu juga menyebarkan peristiwa berita proklamasi tersebut. Di Kalimantan juga sama dengan di Sulawesi. Dia juga mendengarkan berita proklamasi itu dari mulut ke mulut, yaitu dari pelaut Jawa yang melaut ke Kalimantan. Akan tetapi pada saat di Kalimantan tersebut beritanya itu tidak tersebar secara merata. Karena apa? Karena pada masa itu di Kalimantan itu transportasi dan perkembangan alat komunikasi itu belum secanggih saat ini. Dan karena pada saat itu sehingga di Kalimantan itu berita peristiwa proklamasi terlambat, yaitu di akhir Agustus baru diterima. Sedangkan di Papua dan Maluku nih, di Papua itu lebih dahulu menerima berita peristiwa proklamasi ketimbang di Maluku. Nah, di Papua itu menerima peristiwa proklamasi itu pada akhir Agustus, dan di Maluku itu pada awal Oktober. Mereka ini di Pulau Papua dan Maluku itu mendengar peristiwa berita proklamasi itu tidak melalui radio pusat Jakarta, akan tetapi mereka mendengar dari radio Australia. Itu di daerah Papua dan Maluku. Itu tadi sedikit penyampaian pembahasan yang Ibu sampaikan.
mengerjakan soal yang telah Ibu buat ya. Tolong HP-nya disimpan di tas. Waktu pengerjaan itu 2 menit ya. Itu ya Bu. Tolong bagian ke belakang. Fokus untuk mengerjakan ya. Waktu 2 menit dari sekarang. HP bisa diletakkan di atas meja semua, tapi tidak boleh melihat HP. Jika ada soal yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Bu, nomor 2 ini jelaskan kendala apa saja yang ditemui dalam proses penyebaran berita proklamasi. Itu maksudnya kendala yang gimana, Bu? Kendalanya yang dihadapi para penyebar tokoh itu, ya kendalanya apa? Tadi kan alat transportasi kurang memadai, terus minimnya alat komunikasi gitu. Oh iya. Oke, waktu cukup bisa dikumpulkan. Ibu akan kasih tahu nilainya pas pertemuan selanjutnya ya. Bu, ada ketinggalan Bu. Setelah tadi kita mempelajari tadi apa? Kita telah mempelajari apa? Persebaran berita proklamasi. Nah, di berbagai daerah. Apa saja sih yang tadi kita pelajarin? Nah, dari materi kita saat ini apa saja yang kita bisa mempelajari? Yang pertama, kita tahu persebaran berita proklamasi itu pertama kali disebarkan di beberapa daerah, yaitu di daerah Jawa, Sumatera, Sunda kecil meliputi Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Medianya apa saja? Telegram, radio, mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Nah, yang paling cepat persebarannya itu media Telegram. Baik, terima kasih, sangat antusias ya anak-anak Ibu. Referensi itu ntar ketua kelas bisa dikumpulkan ke kantor ya. Baik, Ibu. Waktu sudah mau habis, Ibu akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu ada pantun? Guru Nuri, Guru Bidara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.